Investing with Prudent Management, lebih aman di sini. Perlu kalian ketahui bahwa OJK telah menerbitkan Peraturan Nomor 24 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajer investasi, yang artinya bahwa dalam membentuk struktur organisasi PT Purwanto Asset Management diwajibkan memenuhi dan atau paling kurang memiliki 8 fungsi, antara lain adalah: yang pertama, fungsi investasi dan riset; yang kedua, fungsi perdagangan; yang ketiga, fungsi penyelesaian transaksi efek; yang keempat, fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan internal audit; yang kelima, fungsi pemasaran dan penanganan keluhan nasabah; yang keenam, fungsi teknologi informasi; yang ketujuh, fungsi akuntansi dan keuangan; dan yang kedelapan, fungsi pengembangan sumber daya manusia. Nah, bagaimana dengan PT Purwanto Asset Management? Apakah sudah memenuhi dan atau memiliki sekurang-kurangnya 8 fungsi tersebut? Jawabannya adalah sudah. Ini adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Purwanto Asset Management. Kalian bisa lihat bahwa PT Purwanto Asset Management dipimpin oleh 2 orang direksi dan diawasi oleh 2 orang komisaris. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat senior dan profesional di bidangnya. Jika kalian ingin tahu siapa saja mereka, yuk cek company profile kita di www.purwanto.co.id untuk informasi yang lebih lengkap dan jelas. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi investasi dan riset. Sesuai namanya, fungsi ini yang bertugas untuk membuat keputusan investasi yang terbaik guna kepentingan nasabah. Jadi dalam fungsi inilah dana-dana dari investor dikelola dengan prinsip investing with prudent management. Kualifikasinya adalah koordinator fungsi investasi dan riset wajib memiliki izin sebagai wakil manajer investasi dan memiliki pengalaman minimal 3 tahun pada industri pengelolaan dana. Pada fungsi ini, minimal terdapat 2 pegawai sebagai koordinator dan pelaksana. Yang kedua, fungsi perdagangan. Fungsi ini bertanggung jawab melakukan transaksi atas efek yang telah ditentukan oleh fungsi investasi pada harga dan waktu terbaik untuk kepentingan nasabah. Jadi, instruksi yang diberikan oleh fungsi investasi akan langsung dieksekusi oleh fungsi perdagangan. Kualifikasinya adalah wajib dikoordinasikan oleh pegawai yang memiliki izin sebagai wakil perusahaan efek dan pengalaman minimal 2 tahun di bidang pasar modal. Yang ketiga, fungsi penyelesaian transaksi efek. Fungsi ini bertanggung jawab melakukan rekonsiliasi atas data-data transaksi kepada pihak-pihak terkait seperti perantara pedagang efek maupun bank kastodian. Fungsi ini juga melakukan pengecekan silang atas data-data yang ada pada administrasi efek pada portofolio reksadana untuk mencocokkan nilai yang dihitung oleh bank kastodian telah sama dengan nilai yang telah dihitung oleh manajer investasi. Kualifikasinya adalah wajib dikoordinasikan oleh pegawai yang memiliki izin sebagai wakil perantara efek dan pengalaman minimal 2 tahun di bidang pasar modal. Yang keempat, fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal. Pada fungsi manajemen risiko, wajib menyusun strategi manajemen risiko, melakukan pengelolaan risiko, dan melakukan mitigasi. Pada fungsi kepatuhan, wajib memastikan kepatuhan manajer investasi terhadap peraturan perundang-undangan. Pada fungsi audit internal, wajib membuat perencanaan kegiatan audit internal, membuat laporan, dan melaporkan kepada direksi dan komisaris. Kualifikasinya adalah memiliki izin sebagai wakil manajer investasi dan memiliki pengalaman kerja menduduki jabatan manajerial pada institusi yang bergerak di bidang pasar modal minimal 3 tahun. Yang kelima, fungsi pemasaran dan penanganan keluhan nasabah. Fungsi ini melakukan kegiatan pemasaran, pengembangan bisnis dan produk, serta penanganan keluhan terhadap nasabah. Kualifikasinya adalah wajib dikoordinasikan oleh pegawai yang memiliki izin sebagai wakil perusahaan efek
dan pengalaman minimal 2 tahun di pasar modal dan keuangan. Perlu diketahui juga bahwa seluruh tenaga pemasar wajib memiliki izin sebagai wakil perusahaan efek ataupun wakil penjual efek reksadana. Yang keenam, fungsi teknologi informasi. Tugasnya adalah melakukan review dan pemeliharaan terhadap infrastruktur teknologi informasi, termasuk software dan hardware yang diperlukan dalam berlangsungnya operasional kegiatan manajer investasi. Kualifikasinya adalah memiliki pengalaman kerja di bidang teknologi informasi paling kurang 1 tahun. Yang ketujuh, fungsi akuntansi dan keuangan. Tugasnya adalah merencanakan dan mengelola aktivitas akuntansi dan keuangan, membuat laporan keuangan, dan membuat laporan modal kerja bersih disesuaikan sesuai dengan peraturan OJK. Kualifikasinya adalah memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan paling kurang 1 tahun. Yang kedelapan, fungsi pengembangan sumber daya manusia dan umum. Fungsi ini bertugas menyusun dan melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis maupun non-teknis seluruh pegawai PT Purwanto Asset Management. Melakukan monitoring kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan standar perilaku pegawai. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan atau kendala dalam kategori umum. Kualifikasinya adalah memiliki pengalaman kerja dalam bidang SDM paling kurang 1 tahun. Yang kesembilan, pejabat penanggung jawab anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Tugasnya adalah memastikan pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 dan telah diubah di Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2019. Kualifikasinya adalah memiliki pengalaman di bidang pasar modal paling kurang 1 tahun dan pernah mengikuti pelatihan terkait dengan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dibuktikan dengan sertifikat. Nah, apa yang kami lakukan di Purwanto Asset Management telah sesuai dengan peraturan dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi, kalian jangan ragu memulai investasi di PT Purwanto Asset Management. Mulailah dengan akses website kami di www.purwanto.co.id, subscribe channel ini, dan follow akun Instagram kami @Purwanto Asset Management. Jangan lupa berinvestasi ya. Semangat! Lebih aman di sini, PT Purwanto Asset Management.